Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kenalin nama saya Lilis, NIM 25106240025 dari program studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam DDI AGH Abdurrahman Ambodale, Pulau Limanda. Baiklah, duduknya saya di sini yaitu saya akan merangkum resume yang saya tulis selama 6 kali pertemuan dalam mata kuliah pendidikan jasmani dan kesehatan yang diberikan oleh dosen pengampu Pak Hamdan SPD MPD, di mana dalam 6 kali pertemuan terdapat 6 poin, yaitu materi mengenai 1. Materi mengenai pendidikan jasmani dan kesehatan. 2. Hakikat pendidikan jasmani. 3. Konsep gerak dasar. 4. Senam. 5. Permainan bola basket. Dan yang terakhir adalah permainan bola bakar. Dan saya akan menjelaskan satu-satu dari 6 poin di atas sesuai hasil resume yang saya tulis selama pertemuan. Yang pertama, yaitu materi mengenai pendidikan jasmani dan kesehatan. Apa sih pendidikan jasmani dan kesehatan itu? Pendidikan jasmani dan kesehatan adalah suatu proses pembelajaran yang bertujuan untuk mengembangkan kemampuan fisik, mental, dan sosial individu melalui aktivitas jasmani dan kesehatan. Yang membedakannya adalah yaitu dalam proses pendidikan jasmani yaitu fisik, yaitu kegiatan yang selalu dilakukan dalam sehari-hari, di mana ada kegiatan latihan fisik dan aktivitas fisik. Latihan fisik yaitu kegiatan yang dilakukan secara teratur, terstruktur, dan sistematis, di mana dalam latihan fisik intensitasnya yaitu sedang atau tinggi, volumenya 2-6 kali dalam seminggu, dan durasinya selama 20-90 menit. Sedangkan aktivitas fisik adalah kegerakan tubuh yang dilakukan oleh otot-otot tubuh dan memerlukan energi untuk melakukannya. Untuk melakukan aktivitas fisik, intensitasnya yaitu ringan, sedang, hingga berat. Volumenya dan durasinya sama dengan aktivitas fisik. Sedangkan pendidikan kesehatan adalah proses pembelajaran untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan keterampilan dalam menjaga dan meningkatkan kesehatan. Tujuannya untuk memelihara fungsi tubuh agar tetap optimal seperti jalan kaki, olahraga, dan makan makanan bergizi. Dalam pendidikan jasmani dan kesehatan, yang paling umum dilakukan adalah berolahraga. Olahraga adalah kegiatan fisik yang bersifat kompetitif dan kreatif dengan teratur yang biasanya dilakukan secara individu atau kelompok. Dan dalam olahraga terbagi menjadi 2 bagian, yaitu olahraga rekreasi dan olahraga prestasi. Materi kedua adalah hakikat pendidikan jasmani. Secara umum, proses belajar untuk bergerak dan bergerak untuk belajar dalam Undang-Undang SKL Nomor 11 Tahun 2022, yaitu menanamkan nilai karakter dan memperoleh pengetahuan keterampilan sikap yang dibutuhkan guna membangun gaya hidup sehat sepanjang hayat. Aliran filsafat penjas. 1. Idealisme, yaitu membantu karakter manusia. 2. Realisme, yaitu mampu beradaptasi dan bertanggung jawab. 3. Pragmatis, yaitu pengalaman adalah media solusi. 4. Behaviorisme, yaitu pribadi sesuai dengan kemampuan. 5. Konstruktivisme, yaitu berpikir untuk menyelesaikan. 6. Humanisme, yaitu aktualisme dari perkembangan efektif dan moral. Ranah pembelajaran penjas terbagi menjadi tiga, yaitu pertama kognitif, psikomotor, efektif. Kognitif yaitu konsep gerak, memecahkan masalah, dan berpikir kritis. Psikomotor yaitu gerak dan keterampilan kemampuan motorik. Efektif yaitu menyukai aktivitas fisik, merasa nyaman, ingin terlibat kegiatan sosial, dan percaya diri. Manfaat penjas. 1. Mengembangkan pengetahuan dan keterampilan. 2. Mengembangkan kepercayaan diri dan penguasaan gerak. 3. Memperoleh dan mempertahankan derajat kebugaran. 4. Membangun kepribadian. 5. Berpartisipasi dalam aktivitas jasmani untuk bersosial. 6.
Enam, menikmati kesenangan dan kegembiraan perbandingan penjas dan olahraga. Aspek-aspek yang membedakannya adalah: satu, aspek tujuan program. Dalam pendidikan jasmani yaitu pertumbuhan dan perkembangan individu, sedangkan olahraga adalah mencapai prestasi optimal. 2. Aspek orientasi. Dalam pendidikan jasmani yaitu berdasarkan kebutuhan, pertumbuhan dan perkembangan, sedangkan olahraga yaitu berinteraksi pada program latihan. 3. Aspek materi. Dalam pendidikan jasmani yaitu materi disesuaikan dengan kemampuan anak, sedangkan olahraga yaitu materi cenderung dipaksakan sesuai teknik. 4. Aspek lamanya perlakuan. Dalam pendidikan jasmani yaitu dibatasi alokasi kurikulum dan kemampuan tubuh individu, sedangkan olahraga yaitu tidak dibatasi mendekati kemampuan optimal. 5. Aspek frekuensi. Dalam pendidikan jasmani 2-3 kali dalam per minggu, sedangkan olahraga frekuensinya tinggi untuk mencapai tujuan. 6. Aspek intensitas. Dalam pendidikan jasmani itu disesuaikan dengan kemampuan tubuh, sedangkan olahraga yaitu mencapai ambang zona latihan. 7. Aspek peraturan. Dalam pendidikan jasmani yaitu tidak memiliki peraturan baku, sedangkan olahraga peraturan baku standar kompetensi. Materi yang ketiga adalah konsep gerak dasar. 1. Pengertian tentang gerak dasar. Gerak dasar adalah kemampuan untuk melakukan gerakan-gerakan fundamental yang menjadi landasan bagi keterampilan motorik yang lebih kompleks. Gerakan ini membutuhkan koordinasi antara sistem saraf dan motor sehingga aktivitas fisik dapat dilakukan secara efisien dan terkontrol. 2. Jenis-jenis gerak dasar. Gerak dasar terdiri atas 3 kelompok utama. 1. Gerak lokomotor adalah gerak berpindah tempat seperti berjalan, berlari, dan melompat. 2. Gerak non-lokomotor merupakan gerak tanpa berpindah tempat, misalnya menekuk, mengayun, dan memutar. Dan yang ketiga adalah manipulatif, adalah gerakan yang melibatkan objek seperti melempar, menangkap, menendang, atau memukul bola. Yang ketiga, prinsip-prinsip gerak dasar. Pelaksanaan gerak dasar memerlukan perhatian pada prinsip-prinsip penting seperti keseimbangan, koordinasi, kekuatan, dan kelincahan, di mana guru harus memastikan setiap gerakan dilakukan dengan benar, efisien, dan aman agar peserta didik dapat bergerak secara optimal tanpa risiko cedera. Yang keempat adalah pentingnya gerak dasar dalam pendidikan jasmani. Gerak dasar memiliki peran penting dalam pendidikan jasmani karena mendukung perkembangan fisik, mental, dan sosial anak. Melalui penguasaan gerak dasar, anak dapat meningkatkan kebugaran, kerjasama, rasa percaya diri, serta menumbuhkan nilai disiplin dan sportivitas dalam kegiatan sehari-hari. Kelima, penerapan gerak dasar di sekolah dasar. Di sekolah dasar, gerak dasar diterapkan melalui berbagai permainan sederhana seperti lomba lari, lompat tali, atau melempar bola. Pembelajaran dirancang agar menyenangkan, disesuaikan dengan kemampuan anak, dan berfokus pada penanaman nilai-nilai positif sehingga siswa lebih termotivasi untuk bergerak aktif. Dan yang terakhir adalah faktor yang mempengaruhi kemampuan gerak dasar. Kemampuan gerak dasar dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain usia dan jenis kelamin, pengalaman belajar, kondisi kesehatan, serta lingkungan dan dukungan guru. Anak yang aktif secara fisik umumnya memiliki kemampuan motorik lebih baik dibandingkan anak yang cenderung pasif karena tubuh mereka lebih terlatih dalam melakukan berbagai jenis gerakan. Materi keempat adalah materi senam. 1. Pengertian senam. Senam adalah aktivitas fisik yang dilakukan melalui rangkaian gerakan teratur dan terencana untuk meningkatkan kebugaran, kekuatan, kelincahan, dan kontrol tubuh.
2. Tujuan senam. Tujuan senam yaitu mengembangkan kebugaran jasmani, memperbaiki sikap tubuh, meningkatkan koordinasi gerak, serta menumbuhkan disiplin dan kepercayaan diri. 3. Manfaat senam. Senam bermanfaat untuk meningkatkan kekuatan, fleksibilitas, keseimbangan, dan kesehatan jantung, mengurangi stres, serta melatih kerjasama jika dilakukan berkelompok. 4. Bentuk-bentuk senam, yaitu senam lantai, senam ritmik, senam aerobik, senam karistik atau ketangkasan, senam kebugaran jasmani atau SKJ, kalistenis atau latihan berat badan. 5. Sikap dasar senam. Sikap berdiri tegak, sikap siap, sikap jongkok, sikap kayan, dan sikap lilin sebagai dasar penguasaan berbagai gerakan. 6. Gerakan dasar senam. Gerakan mengulin atau roll, menumpu atau hastan, melompat, melenting, keseimbangan, dan gerak berpindah. Yang terakhir adalah teknik dasar senam. Teknik utama meliputi keseimbangan, kelenturan, kekuatan koordinasi, kontrol gerak, serta teknik pendaratan yang aman. Materi kelima adalah permainan bola kasti. 1. Pengertian. Permainan bola kasti merupakan salah satu cabang olahraga tradisional yang termasuk dalam kategori permainan bola kecil, di mana permainan bola kasti dimainkan oleh dua regu, yaitu regu pemukul dan regu penjaga. Sejarah bola kasti. Bola kasti adalah adaptasi Indonesia dari permainan rondes atau softball yang dibawa Belanda pada masa kolonial yang dikenal dengan nama kasti atau dalam bahasa Jawanya lempar. Kemudian berkembang menjadi olahraga tradisional di Indonesia yang tetap hidup di lapangan-lapangan sekolah hingga kini. Teknik dasar permainan bola kasti. 1. Melempar bola dilakukan dengan satu tangan untuk mengirim bola ke teman atau sasaran tertentu. 2. Menangkap bola membutuhkan konsentrasi posisi tangan yang tepat dan fokus agar bola tidak jatuh. 3. Memukul bola. Pemukul memegang tongkat dengan kuat dan menyesuaikan ayunan untuk menghasilkan pukulan maksimal. 4. Berlari. Setelah memukul bola, pemain segera berlari menuju tiang hingga kecepatan penting agar terhindar dari lemparan lawan. Peraturan permainan bola kasti. 1. Satu regu terdiri 12 pemain, 9 inti, 3 cadangan. 2. Setiap pemain mendapatkan giliran memukul 1 kali. 3. Nilai diperoleh jika pemain berhasil mengelilingi tiang lapangan dan kembali tanpa terkena lemparan lawan. 4. Permainan berlangsung 2 babak. Yang terakhir adalah permainan bola bakar. Permainan bola bakar adalah olahraga kecil tradisional yang berasal dari Belanda yang mirip dengan bola kasti. Peraturan bola bakar. Permainan ini terdiri atas 2 regu. Setiap regu terdiri atas 12 orang. Regu ini menjadi regu pemukul dan regu penjaga, di mana regu pemukul hanya mendapatkan 3 kali kesempatan memukul. Ketentuan yang harus diperhatikan dalam permainan bola bakar. 1. Lama bermain yaitu 2-30 menit. 2. Permainan terdiri atas 2 regu. 3. Penjaga bertugas mematikan lawan. Tempat pergantian tempat dilakukan bila telah mati 10 kali. 5. Dapat menangkap bola 5 kali dalam satu giliran jika ruang bebas tidak ada pelangput. Alat-alat permainan bola bakar yaitu bola, alat pemukul, tiang hinggap dan papan hangus.